Sia Cafe di Talkshow Kesehatan ya. Seperti biasa, Talkshow Kesehatan ini didukung sepenuhnya oleh RSUD Doris Silvanus Kota Palangkaraya. Nah, di kesempatan hari ini mendengar Sia, kita bakal membahas tentang Hari Cuci Tangan sedunia, Hari Cuci Tangan dengan sabun sedunia ya. Nah, di studio udah hadir sama Mbak Eva Yolana Esther NS ya. Halo Mbak Eva. Ya, selamat siang Mbak Kiki. Iya, gimana kabarnya Mbak di hari ini? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas ini Mbak. Ini kan masih bulan Oktober ya, karena kan beberapa waktu lalu diperingati yang namanya Hari Cuci Tangan Sedunia, tepatnya pada tanggal 15 Oktober. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa adanya dengan peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia ini? Mungkin bisa diceritain atau dijelasin gitu dulu. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mbak udah diundang di sini karena ini memang kesempatan yang luar biasa sekali. Kami kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus itu di Komite PPI. Ya, apa itu PPI? Yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi. Apa hubungannya dengan cuci tangan? Memang kalau cuci tangan ini ya kalau kami di PPI bilangnya itu adalah pilarnya, kunci utama untuk mencegah dan mengendali infeksi. Makanya kalau berbicara tentang kebersihan tangan itu nggak habis-habis. Karena ini kayak semacam apa sih, awal muasal gitu ya, dan penyakit gitu. Iya, karena kan kita kalau kemana-mana yang sering kita gunakan memang tangan. Begitu juga kalau petugas kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan yang memang mayoritas bekerjanya yaitu menggunakan tangan. Nah, tadi balik ke pertanyaannya Mbak ya, kenapa sih harus ada hari cuci tangan pakai sabun sedunia gitu ya? Kalau misalnya ruang lingkup dunia itu biasanya kenal dengan Global Hand Washing Day ya. Kami ada juga bulan Mei itu memperingati Hari Hand Hygiene Day. Nah, ini agak berbeda dengan cuci tangan pakai sabun, yaitu kebersihan tangan ya. Kalau yang ini Hari Cuci Tangan pakai Sabun Sedunia ya. Ini pertama kali itu digagas oleh Organisasi Kesehatan Dunia ya, WHO. Nah, ini berupa kampanye global yang melibatkan waktu tahun 2008 melibatkan 70 negara kurang lebih. Nah, mereka mengadakan kampanye tentang pentingnya melakukan kebersihan tangan menggunakan sabun. Nah, jadi secara serempak pada tahun 2008 kurang lebih 120 juta anak dilibatkan di negaranya masing-masing untuk secara serentak melakukan kampanye melakukan cuci tangan pakai sabun. Nah, semenjak itu maka 15 Oktober itu ditentukan atau ditetapkan sebagai Hari Kebersihan Tangan pakai Sabun Sedunia, termasuk Indonesia juga. Jadi memang kita serempak di seluruh provinsi, di seluruh rumah sakit, seluruh fasilitas kesehatan merayakan 15 Oktober sebagai Hari Cuci Tangan pakai Sabun. Iya, jadi itu ya ceritanya kenapa diperingatinya Hari Cuci Tangan dengan sabun sedunia ini, pendengar kafe. Apalagi apa ya, cuci tangan ini, jadi isinya tuh nggak cuma di hari momen seperti itu aja gitu ya cuci tangannya, tapi hampir tiap hari dari segala aktivitas kita tuh harus siap, pendengar setia ya, mencuci tangan. Oke, nah kalau ini boleh tahu ya, apa sih pentingnya kita harus mencuci tangan dalam kegiatan kita sehari-hari ini, Mbak? Oke, kenapa sih penting sekali kita melakukan cuci tangan pakai sabun? Ya, karena ini memang sudah ada penelitian dari seluruh dunia menyatakan bahwa dengan melakukan cuci tangan pakai sabun dengan benar, ya, itu adalah upaya yang paling efektif dan sederhana untuk memutus mata rantai penularan penyakit atau mata rantai penularan infeksi. Nah, jadi sebenarnya itu sederhana, murah. Cuma memang niatnya yang mahal ya, Mbak. Kadang kita ya asal kena air sedikit gitu ya, jadi sudah dianggap cuci tangan. Padahal yang harus diingat ya, cuci tangan itu harus dilakukan dengan benar dan tepat ya. Jadi memang WHO sendiri itu ada beberapa tools yang di-share ya untuk
bagaimana cara kita untuk melakukan kebersihan tangan, tentu dengan cuci tangan pakai sabun. Saya rasa juga sekarang sampai di anak-anak TK, anak-anak SD, di sekolah-sekolah juga sudah masuk tentang edukasi cuci tangan ya. Iya. Biasanya tuh pas mau masuk pembelajaran, mau masuk kelas ya disuruh cuci tangan dulu. Jadi mungkin cuci tangan ini nggak cuma sekedar di saat, karena kita kan biasanya kan Mbak ini mau cuci tangan ini pas mau makan aja gitu. Mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan ke pendengar setiap KP ya, nggak cuma sekedar cuci tangan itu ketika kita mau makan. Jadi pada saat-saat apa aja nih kita harus mencuci tangan dulu. Ya, jadi para pendengar semuanya ada beberapa saran dari kami kapan saja kita melakukan kebersihan tangan ya. Yang pertama, setelah berada di tempat umum di mana kita menyentuh mungkin barang-barang yang tidak tahu kebersihannya seperti apa ya, seperti misalnya keranjang belanja ya, kalau kita biasanya ke tempat belanja itu kan sudah itu kan udah dipegang-pegang banyak orang tuh. Dan saya juga awas sekali bergilir gitu ya, ya. apa ada dibersihkan Iya. ya, itu kan kita tidak bisa menjamin. Lalu di meja atau yang paling penting itu di misalnya biasanya di ganggang pintu atau Iya, di remote betul. AC yang dipakai oleh Banyak orang orang banyak. Iya, karena apa? Ini sudah ada penelitiannya, misalnya di plastik itu sendiri bakteri atau virus itu bisa bertahan sampai berjam-jam kalau tidak dilakukan pembersihan. Misalnya di meja yang berbahan kayu itu juga bertahan sampai berhari-hari bila tidak dilakukan pembersihan. Makanya itu pentingnya melakukan pembersihan. Selanjutnya setelah batuk dan bersin, nah itu kadang kita kan lupa bawa tisu, lupa bawa sarung tangan. Jadi kalau kita batuk bersin pakai kita tangan gitu ya, itu pakai tangan, lalu tangannya dipegang-pegang Kemana lagi lalu gitu. pegang HP, lalu Salaman salaman. gitu. Nah itu kalau kami di pencegahan dan pengendalian infeksi itu dikatakan adalah rantai penularan infeksi. Jadi kadang kita nggak kelihatan kan mikroorganismenya, bakteri, jamur atau virus di tangan kita, ya. Tapi ternyata di tangan kita ini tempat tinggalnya, tempat banyak ditemukannya mikroorganisme ya, seperti bakteri, kuman, ya. Lalu sebelum menyentuh wajah, ya, mata, hidung dan mulut. Kenapa mata, hidung dan mulut? Karena di mata, hidung dan mulut itu terdapat mukosa. Ya, jadi makanya kadang waktu COVID-19 kemarin itu pelajaran yang luar biasa sekali ya. Jadi kadang kalau misalnya memang kami di ruang lingkup rumah sakit mungkin tidak asing lagi, tapi kalau masyarakat ya, oh ya cuci tangan sebelum menyentuh mulut, hidung dan mata, karena apa, ini terjadi mukosa. Jadi kalau misalnya ada bakteri atau virus di tangan kita tanpa melakukan cuci tangan pakai sabun, kita langsung kucek segala macam, itu akan menjadi media untuk penularan penyakit atau infeksi ya. Selanjutnya sebelum dan sudah makan. Nah kalau ini kadang sudah jadi budaya ya, kadang ayo cuci tangan sebelum makan. Nah, dari kecil kita udah diajarin, jadi ini tidak asing lagi. Lalu setelah pergi dari kamar mandi, ya, kamar mandi itu kan memang tempat yang lembab, ya, tempat tumbuhnya bakteri. Jadi memang wajib kita melakukan kebersihan tangan. Dan juga jangan lupa setelah menyentuh hewan peliharaan ya, atau setelah menyiapkan makanan hewan peliharaan itu wajib melakukan kebersihan cuci tangan. Atau selanjutnya sebelum dan sesudah melakukan pengasuhan terhadap misalnya kita mengganti popok bayi ya di rumah, itu wajib. Jadi jangan pakai alkohol ya, kalau bisa sih, karena itu kan jelas kotor. Jadi kalau bisa sih di air mengalir dan sabun. Dan yang mungkin yang sering kita lakukan itu setelah membuang sampah. Ya mungkin itu kegiatan-kegiatan yang memang sehari-hari gitu ya. kita lakukan sehari-hari. Iya. Kelihatannya memang sederhana, sepele, tapi kalau kita abai ya itu tadi ya. Iya. Karena memang kadang kan ada omongan ya, saya juga nggak cuci tangan, sehat-sehat aja ya, gitu kan. Cuma memang kita selain untuk diri kita sendiri, kita juga melindungi orang-orang yang rentan di sekitar kita. Misalnya ada lansia atau anak bayi, mungkin tangan kita yang kotor, kalau kita masukkan ke diri kita, mungkin karena kekebalan tubuh kita sudah bagus juga, kita kebal, ada pertahanan imun kita. Tapi kalau anak
Oke pendengar setia KP ya, jadi itu tadi ya penjelasan dari Mbak Eva dalam mencuci tangan yang dianggap penting di kehidupan kita sehari-hari tadi pada saat apa aja ya. Jadi nggak cuma sekedar saat mau makan atau sesudah makan ya, tapi apapun aktivitasnya yang Anda lakukan yang pastinya dengan menggunakan tangan Mbak ya, itu harus cuci tangan. Dan ini biasanya jadi ini ya, sama kayak semacam kayak mama tuh kalau di dapur ya cuci tangannya banyak banget gitu. Iya, soalnya yang pegangnya kan semuanya. Sekali pegang ini sudah selesai cuci tangan lagi. Tapi itu bagus ya sebenarnya ya. Dan itu harus dibiasakan seperti itu. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya. Kita break dulu untuk mendengarkan lagu berikut ini. Jadi masih di KB Talk Show Kesehatan bersama Mbak Eva Yolena. Pendengar setia KP masih di Talk Show Kesehatan, masih bersama Kiki dan juga Mbak Eva Yolena ya. Kita masih ngebahas tentang pentingnya mencuci tangan, karena kan di bulan Oktober ini kita memperingati yang namanya Hari Cuci Tangan dengan Sabun Sedunia. Tadi udah dipaparkan, dijelaskan Mbak Eva ya, mengapa mencuci tangan itu dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari dan pada saat apa saja kita harus mencuci tangan itu. Nah lalu ya kita tanya lagi nih ya pendengar setia ke Mbak Eva ya, apa sih misalkan orang itu nih nggak melakukan cuci tangan tadi ya dengan baik dan benar, itu apa efeknya? Lalu nanti seperti apa sih cuci tangan yang baik dan benar itu? Mungkin bisa dijawab Mbak Eva. Oke, terima kasih Mbak Kiki, pertanyaan luar biasa ya. Memang ini kadang jadi pertanyaan juga ya di lingkungan masyarakat. Apa akibatnya kalau kita tidak melakukan cuci tangan dengan baik dan benar? Mungkin semua orang sudah bisa cuci tangan, tapi apakah sudah benar atau apanya? Ya, akibatnya memang yang sering kita temukan ya langsung kita terinfeksi atau terkontaminasi penyakit-penyakit yang penularannya lewat kontak. Ya, jadi kontak itu ada kontak langsung dan kontak tidak langsung. Ya, kontak langsung misalnya kita tadi saya bilang misalnya kita misalnya ketemu orang, misalnya dia habis batuk atau flu, dia tidak melakukan kebersihan tangan, lalu dia misalnya bersalaman dengan orang lain. Nah itu lalu orang yang bersalaman dengan yang orang pertama tadi langsung merasakan gejala flu, batuk juga. Nah itu adalah kontak langsung. Kontak tidak langsung itu adalah misalnya dia habis flu atau habis batuk, dia pegang pulpen atau pegang meja, lalu setelah berapa lama ada lagi yang di situ pegang meja, pegang pulpen, lalu dia pegang mata, hidung, mulut, ya mukosa yang menjadi jalan masuk bakteri, virus dan jamur itu tadi, itu namanya kontak tidak langsung. Nah biasanya penyakit-penyakit yang kita dapat bila kita kurang bersih ya, penularannya lewat kontak karena tidak dilakukan yang kebersihan tangan atau cuci tangan, itu biasanya diare, ya influenza, sekarang termasuk COVID-19 yang dulu kita berkesan sekali ya, korbannya banyak banget itu. Korbannya banyak sekali, itu salah satu penularannya itu lewat kontak ya. Nah, salah satu untuk menangani penularannya itu dengan melakukan kebersihan tangan. Jadi memang ada yang berdampak langsung, ada yang berdampak tidak langsung. Banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kurangnya atau melakukan kebersihan tangan ya. Misalnya diare, seperti bilang tadi, hepatitis ya, habis itu influenza, lalu tuberkulosis, TBC ya, biasanya kita temukan di masyarakat. Nah itu adalah penularan kontak karena kita tidak melakukan kebersihan tangan. Jadi itu mungkin Mbak, jadi memang penting sekali melakukan kebersihan tangan. Ya, jadi itulah intinya tuh penyakit-penyakit yang mudah tertular melalui kontak gitu ya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, itu pendengar setia. Kalau kita tidak membiasakan mencuci tangan. Nah, jadi ada juga nih bahkan misalkan apa sih kesalahan-kesalahan yang biasa
dilakukan oleh orang-orang dalam hal mencuci tangan. Dia ini udah cuci tangan nih, Ya. tapi mungkin cuci tangannya tuh tangannya tuh kesana kemari lagi gitu ya. Terus juga buat ngelapnya apa sih, kalau kita di rumah tuh biasanya pakai sorban gitu ya, pakai lap tangan atau mungkin pakai tisu. Mungkin kalau pakai tisu kita bisa buang ke sampah. Tapi kalau sorban ini kan itu sering dipakai berkali-kali. Nah itu apakah termasuk kesalahan-kesalahan dalam hal kita melakukan dalam mencuci tangan itu? Ya, oke Mbak, pertanyaannya bagus sekali ya. Memang kita relate sekali dengan kehidupan Iya. hari-hari ya. Kadang saya sudah sering kok cuci tangan. Iya, Atau misalnya, betul. kenapa sih anak saya diare padahal saya cuci tangan terus? Tiap hari, Ya, iya, setiap padahal hari. belum tentu dia melakukan cuci tangan itu Dengan baik dan dengan benar baik dan tadi, ya. benar ya. Jadi beberapa kesalahan pada saat melakukan cuci tangan. Yang pertama, tidak rutin melakukan cuci tangan ya, apalagi aktivitas kita sehari-hari ya itu memang dominan menggunakan tangan ya, dan kita tanpa sadari tangan kita ini menyentuh semua permukaan benda yang ada di sekitar kita. Jadi memang ini kesalahan yang memang harus kita perhatikan. Karena apa? WHO juga menyarankan untuk melakukan kebersihan tangan itu sesering mungkin ya, sesering mungkin untuk melakukan kebersihan tangan ya. Jadi yang selanjutnya, menggunakan sabun cuci tangan itu terlalu sedikit, atau misalnya kadang kita kalau ke rumah makan ya Mbak, banyak airnya daripada sabunnya. Jadi ini mana busanya ya? Nah ya itu yang memang kita, jadi memang standarnya itu melakukan kebersihan tangan itu memang harus pakai sabunnya memang berbusa, jadi tidak banyakkan airnya ya. Jadi pada saat kita melakukan kebersihan tangan, kita dapat membersihkan tangan kita secara maksimal. Semua permukaan tangan kita ini kita gosok menggunakan sabun, jadi tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya, tidak menggosok tangan secara keseluruhan. Iya, nah WHO sendiri, Badan Kesehatan Dunia ya, itu ada mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan cuci tangan menggunakan 6 langkah. Ya, 6 langkah. Nah nanti mungkin kita bisa praktekkan ya Mbak ya, 6 langkahnya seperti apa. Ini untuk apa? Upaya ini adalah agar seluruh permukaan tangan kita sampai ke sela-sela jari kita itu semuanya terkena cairan sabun ya, dan semuanya tergosok oleh gerakan 6 langkah cuci tangan, sehingga harapannya tangan kita bersih 100% ya. Walaupun memang cuci tangan itu tidak menghilangkan bakteri, virus di tangan kita 100%, karena di tangan kita ini itu ada bakteri normalnya ya. Jadi tidak semua bakteri itu jahat, jadi ada bakteri normalnya. Ada bakteri baik dan ada bakteri Iya. jahat gitu Tapi ya. kalau posisinya tetap di tangan kita, bakteri normal itu dia menjadi bakteri baik. Tapi kalau bakteri di tangan ini pindah ke paru-paru atau pindah ke aliran ke darah kita atau pindah ke organ dalam tubuh kita, nah itu yang bisa menjadi sumber penyakit. Jadi memang cuci tangan itu kita membersihkan bakteri-bakteri yang ada di permukaan kulit. Dan satu lagi yang memang sering terjadi, kita lupa mengeringkan tangan kita. Nah, jadi kita cuci tangan ya, sudah selesai cuci tangan, kita lupa, jadi tangan kita basah-basah menetes-netes, atau misalnya selayang pandang tidak ada nih fasilitas untuk ngelap tangan kita laplah di, biasanya kalau emak-emak kan pakai daster atau ya kata Mbak Kiki tadi misalnya pakai serbet yang nggak tahu nih apa diganti, apa kering pakai ya. Padahal kalau serbet itu sudah basah, posisinya lembab, nah lembab itu tempat bertumbuhnya jamur, iya jamur, bakteri. Jadi pada saat tangan kita sudah bersih, kita lap lagi di serbet atau lap yang sudah lembab berjamur ya, akhirnya tangan kita kembali ke nol. Bukan kembali fitrah ya, jadi kembali nol lagi. Jadi itu Mbak, jadi mungkin itu sebagai reminder kita mengingat bahwa memang ya tadi saya katakan sederhana, efektif, tapi kalau kita tidak tahu caranya yang benar ya itu tidak bisa kita lakukan secara maksimal. Nah itu tadi ya pendengar setia KPF, ada beberapa kesalahan yang biasa kita lakukan dalam hal mencuci tangan tadi ya. Pertama tadi karena tidak rutin ya, mungkin karena males atau
bergerak atau mungkin budaya atau mungkin kamar mandinya jauh posisinya 50 km ya. Jadi mesti naik Gojek dulu. Iya. Terus juga tadi apa sih? Nah, ini untuk sabun cuci tangannya tuh jangan ditambahin air ya pendengar sih ya. Jadi kalau udah beli yang isi ulang ya udah kasih aja udah segitu gitu, jangan ditambah air karena kalau sabunnya memang murni sabun itu lebih bagus lebih maksimal karena ada busanya dan itu juga lebih maksimal juga untuk membersihkan. Terus juga tadi tidak menggosok-gosok tangannya gitu ya. Itu salah satu kesalahan dalam hal mencuci tangan. Nah, lalu cara cuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa nih Mbak? Tadi kan kesalahan walaupun kita udah cuci tangan tapi ternyata ada beberapa kesalahan yang sering kita abaikan gitu. Terus bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar nih? Oke Mbak Kiki. Jadi memang ya cuci tangan yang baik dan benar itu kita menggunakan rekomendasi dari WHO, yaitu tadi 6 langkah melakukan cuci tangan. Sebelum saya melakukan bagaimana cara cuci tangan, jadi saya jelaskan dulu sabun cuci tangan itu sebaiknya idealnya itu mengandung antiseptik. Tapi walaupun misalnya tidak memungkinkan, misalnya di rumah ada sabun apa, silahkan. Yang penting dia berbusa, kayak ada busanya lah. Kalau misalkan sabun mandi, boleh, sebenarnya boleh aja daripada nggak ada sama sekali kan. Cuma memang kalau yang direkomendasikan karena kan yang kita hadapi ini bakteri, virus, memang efektifnya menggunakan sabun yang mengandung antiseptik ya. Tapi kalau tidak ada sabun, misalnya kita lagi jalan-jalan, misalnya nggak mungkin kita cari wastafel ya Mbak ya. Nah, jadi kita boleh pakai cairan berbasis alkohol. Itu banyak dijual-jual di supermarket ya. Nah, itu boleh kita kantongi. Tapi kalau misalnya kita mau makan, karena kita jelas tetap kotor ya, kena kotoran, itu wajib di wastafel dan air mengalir dan menggunakan sabun. Ya, oke. Saya praktek ya Mbak ya. Iya. Ya Bapak Ibu pendengar KPFM semuanya ya, jadi cuci tangan pakai sabun ya seperti yang dijelaskan tadi. Sebelum kita melakukannya sesuai rekomendasi WHO itu ada 6 langkah cuci tangan. Nah, sebelum kita lakukan kebersihan tangan di air mengalir ya, di air mengalir dan sabun yang mengandung antiseptik, yang pertama dilakukan yaitu melepas semua aksesoris yang ada di tangan kita ya. Contohnya ya, saya pakai cincin ya sekarang ya, ini saya lepas. Saya pakai jam, saya lepas. Kenapa mesti saya lepas ya? Karena di dalam cincin ini ya, ini sudah ada evidence base-nya, ada penelitiannya, itu tempat bertumbuhnya bakteri-bakteri. Kalau bahasa medisnya itu berkoloni tempat tinggalnya. Jadi nggak mungkin kita cuci tangan kita sikat di dalamnya kan Kak. Nah, jadi itu kita lepas dilepas dulu ya. Dilepas dulu cuci tangannya yang pertama, lalu kita ambil kita basahi dulu tangan kita, lalu kita ambil cairan sabunnya ya. Kalau cairan sabunnya tidak diejerkan, seharusnya 1 kali pump sudah cukup ya. Lalu yang pertama ya, biasanya kami kalau edukasi petugas kesehatan itu ada istilah namanya tepung selaci put-put ya. Biar mudah diingat nih, tepung selaci put-put. T-nya telapak tangan. Jadi semua permukaan tangan ini harus terkena cairan sabun yang sudah kita pump tadi ya. Langkahnya ya itu 4 kali menuju arah ibu jari. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini langkah pertama. Jadi 4 kali. 4 kali. Ya. Kenapa 4 kali? Karena rekomendasi WHO itu 40 sampai 60 kali. Jadi kalau cuci tangan tuh nggak jangan terlalu buru-buru juga. Jadi karena agar permukaan tangan ini semuanya rata dengan sabun ya. 1, 2, 3, 4 ya. Langkah kedua itu tepung ya. Apa itu punggung. Nah, Pak Gigi udah hebat nih, punggung tangan ya. Jadi ini punggung tangan ini tidak hanya permukaan atas, jadi sela-sela jari ini semuanya terkena. Iya benar Mbak. Air sama sabunnya. Iya benar. Nah, ibu jari menggosok samping kelikinya sampai ke ujung. 2, 3, 4. Kiri dan kanan. Jadi 4 kali ya. 2, 3, 4. Ini langkah kedua. Langkah ketiga tepung sela. Sela
tangan, jari tangan. Nah ini kalau ini tidak perlu bolak-balik, cukup sekali. Di sela-selanya harus terkena cairan sabun. Itu 2, 3, 4. Ini langkah ketiga. Langkah keempat, tepung selaci. Cinya apa coba? Kunci. Jadi kayak paduan suara nih, kunci. Yang digosok adalah buku-buku jari. Daki-daki ya. Digosok. Ini tidak perlu bolak-balik, sama hitungannya 4 kali juga. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu langkah ke-5 yaitu putar ibu jari. Jadi put. Nah, putar ibu jari. Ibu jarinya kita buka, yang sabunnya kita putar. Yang kita bersihkan adalah area samping. Ya. 1, 2, 3, 4. Kiri dan kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, langkah terakhir, tepung selaci put. Tadi kan udah putar ibu jari. Put yang terakhir apa? Putar ujung jari. Ya. Kami kadang tanya ini sama teman-teman, yang diputar ujung jari apa ujung kuku? Bingung, ujung jari apa ujung kuku? Benar, itu ujung jari. Ya, kenapa ujung jari? Karena sebaiknya kuku kita tidak boleh panjang. Iya. Karena itu kalau kuku panjang itu kan pasti dia meninggalkan jejak-jejak kotoran gitu ya. Tempat tinggalnya kotoran, bakteri ya. Ini putar area ibu jari. 1, 2, 3, 4, kiri dan kanan. 1, 2, 3, 4. Yang dibersihkan adalah area yang di kanan. Lalu kita bilas di air mengalir. Pada saat kita membilas, kita ulangi lagi 6 langkah biar tangan kita benar. Jadi pada saat menggunakan sabun, langkahnya tadi seperti itu ya. Tepung selaci pupuk. Begitu juga ketika sudah kena sabun semua nih, ketika kita membersihkan dengan air bersih, tapi airnya mengalir gitu ya. Air mengalir. Jangan air yang di yang di kobokan ini ya. itu buat ini aja. Nah, kalau zaman dulu kan itu Mbak, kalau ada acara-acara kayak makan-makan bersama itu kan pakai kobokan gitu. Itu kan dipakai orang bersama tuh. Oh iya. Asas kebersamaannya tinggi ya. Itu juga bisa terindikasi juga kan, atau terkontaminasi bakteri juga ya. Jadi alangkah baiknya juga kalau misalkan di saat misalkan pendengar sini bikin acara makan bersama gitu, ngumpul-ngumpul. Jadi kalau untuk cuci tangannya tuh kalau bisa nggak usah lagi pakai kobokan gitu ya. Dan walaupun terpaksa, karena itu kan budaya yang harus pelan-pelan. Nah, walaupun terpaksa ya kalau boleh jangan beramai-ramai lah. Jangan bergantian gitu ya. Jangan bergantian. Satu mangkuk itu sampai 5 orang. Kasian yang barisannya paling ujung soalnya. Ya terus sisanya. Dia nampung semuanya. Ya. Oke. Nah itu tadi pendengar Setia KP ya. Cara atau 6 langkah untuk mencuci tangan dengan sabun yang baik dan benar ya. Ini kan misalkan kita di jalanan atau misalkan dalam melakukan perjalanan atau mungkin di kantor kah, kita habis beraktivitas atau mungkin juga habis menggunakan handphone juga, apakah itu penting atau perlu juga Mbak mencuci tangan? Ini habis menggunakan handphone mungkin sampai 1 jam 2 jam nih, apakah itu perlu juga untuk mencuci tangannya? Iya, benar Mbak Kiki. Jadi pada saat kita menyentuh semua permukaan yang ada di sekitar kita, memang rekomendasinya wajib melakukan pembersihan tangan ya. Tapi memang kalau kita cari wastafel agak susah ya Mbak, nggak semua di area kita, jadi boleh menggunakan cairan berbasis alkohol, termasuk handphone tadi Mbak. Ya, rata-rata handphone kita ini kan pakai gelas ya, pakai kaca ya. Nah di kaca itu memang ada penelitiannya, bakteri virus itu bisa menempel sampai 72 jam 3 hari. Makanya kami kadang mengedukasi petugas-petugas kesehatan kami di tempat saya bekerja, jangan lupa bersihkan handphone kita, pulpen kita. Kalau bisa sih pulpen tidak usah bergantian, dan walaupun misalnya itu dipinjamkan setelah dikembalikan boleh dibersihkan. Karena apa? Ya yang bertanggung jawab dengan area lingkungan kita ya diri kita sendiri. Iya, jadi itu benar sekali Mbak. Jadi memang kita harus lebih aware ya, harusnya lebih sering lebih bagus lah ya. Tapi kadang kan ada kendala, misalnya tangannya iritasi segala macamnya. Jangan nggak bisa sering-sering terkena sabun. Iya benar ya.
mata rantai penularan penyakit infeksi. Mungkin ada pesan-pesan nih untuk pendengar Setia KP dari Mbak Eva yang mengenai hari cuci tangan pakai sabun sedunia ini buat pendengar Setia. Oke, terima kasih Mbak Kiki ya. Penting sekali untuk melakukan kebersihan tangan, yaitu cuci tangan pakai sabun ya. Ini salah satu kampanye yang selalu dikampanyekan oleh organisasi WHO, Organisasi Kesehatan Dunia ya. Kenapa? Karena dengan melakukan kebersihan tangan ya yang sangat sederhana dan efektif ini, kita bisa menyelamatkan nyawa. Karena apa? Dengan kita melakukan kebersihan tangan, kita bisa memutus mata rantai infeksi, memutus mata rantai penularan penyakit, sehingga banyak nyawa yang bisa kita selamatkan. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Mbak Eva Yohana ya udah hadir di studio KPFM kali ini berbagi tentang dunia kesehatan. Pendengar Setia, betapa pentingnya mencuci tangan dalam keseharian kita, karena tangan ini adalah apa ya, dia megangnya sana kemari, jadi datang dan perginya penyakit ya dari tangan ini gitu ya. Karena ya itu tadi apa sih, untuk menyentuh sesuatu pun kita harus menggunakan tangan gitu. Jadi harus benar-benar dibiasakan ya pendengar Setia KP ya untuk mencuci tangan. Yang terpenting tadi adalah mencuci tangannya dengan baik dan benar, dan juga jangan lupa menggunakan sabun antiseptik di bawah air mengalir ya. Oke, terima kasih Mbak Eva Terima kasih, ya Mbak sudah datang ke studio KPFM. Semoga informasi-informasi yang sudah disampaikan Mbak Eva tadi bermanfaat nih untuk pendengar Setia KP. Saya Kiki pamit dan kita berdua